Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel pembelajaran ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang penggunaan huruf kapital atau yang biasa kita kenal dengan huruf besar. Mari kita ikuti bersama. Penggunaan huruf kapital dapat kita lihat pada buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Mari kita lihat di halaman yang memuat tentang huruf kapital. Kita lihat dulu di daftar isinya. Nah, penggunaan huruf kapital ini terdapat di halaman 5. Kita buka di halaman 5. Nah, ini halaman 5 tentang huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, di sini awal kalimat semuanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Apa maksudnya? A menggunakan huruf kapital. Dia, D-nya juga menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Ini nama orang Amir Hamzah ya. Kemudian A dan H-nya huruf kapital. Begitu juga yang kedua Dewi Sartika, D dan S-nya huruf besar. Kemudian julukan. Julukan di sini bukan nama orang tapi julukan. Jenderal J, Kancil K, ya, yang huruf kapital. Kemudian yang berikutnya adalah nama orang juga atau sebutan juga di sini Mujair, bukan nama ikan ya. Kemudian Rudolf Diesel, Diesel bukan nama mesin tapi nama orang, namanya Rudolf Diesel. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Ampere, volt ini ukuran jadi tetap kecil, diesel juga nama mesin tetap kecil. Ya, kalau tadi nama orang besar, ikan mujair nama ikan, mujairnya juga menggunakan huruf kecil. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama kata yang bermakna dari, anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van. Di sini nama orangnya adalah Abdul, Rahman, dan Zaini. Berarti A, R, dan Z-nya besar. Sedangkan bin-nya tetap menggunakan huruf kecil. Begitu juga untuk binti tetap menggunakan huruf kecil. Ini S, F huruf besar, kemudian S-nya juga huruf besar karena nama orang. Ayam jantan dari timur. A, J, T huruf kapital, darinya tetap kecil. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini adalah contoh kalimat langsung. A di sini huruf kapital karena pertama. Kemudian ada tanda petik 2 kanan kiri. Nah, pada awalnya K-nya kapan huruf menggunakan huruf kapital. Begitu juga B ya. B-nya juga huruf kapital karena diawali dari tanda petik. Nak, sapaan, N-nya juga huruf kapital. Kapital juga dipakai untuk nama agama, nama kitab ya. Terus Tuhan, kata ganti untuk Tuhan. Nah, ini adalah nama agama. Jadi huruf awalnya adalah menggunakan huruf kapital. Nama kitab juga awalnya huruf kapital. Allah, A, huruf kapital. Tuhan, T, huruf kapital. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. A, huruf kapital. Nya, N-nya huruf kapital. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Mu-nya, mu Tuhan. Engkau-nya, engkau, maksudnya Tuhan. Jadi tetap menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai untuk nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan gelar akademik. Contoh di sini nama gelarnya yang diikuti nama orang ya. Sultan nama gelar, Haji ya, Imam ya. Kemudian Hasanuddin nama orang sehingga S dan H-nya huruf kapital. H dan AS-nya huruf kapital, Haji Agus Salim. Kemudian Nabi Ibrahim, NI-nya huruf kapital. Sarjana hukum huruf kapital. Kemudian berikutnya dipakai pada nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi ya, atau kepangkatan yang sebagai sapaan.
Di sini sapaannya yang mulia, berarti Y dan M-nya huruf kapital, Sultan S-nya huruf kapital, terima kasih Kiai, K-nya huruf kapital. Silakan duduk Prof, Prof-nya P-nya huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai untuk jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau tempatnya. Wakil Presiden adalah jabatan, Adam Malik adalah nama orang sehingga WPAM-nya huruf kapital. Perdana Menteri jabatan namanya adalah Nehru, berarti PMN-nya huruf kapital. Profesor Supomo pangkatnya adalah profesor, berarti P besar. Laksamana Muda Udara Husein Sastra Negara, LMUHS-nya huruf kapital. Gubernur Papua Barat berarti G, P dan B-nya huruf kapital. Kemudian nama bangsa, suku dan bahasa. Ini bangsa, suku, bahasa tetap huruf kecil kecuali di depan. Indonesia I-nya besar, suku Dani D-nya besar dan bahasa Bali B-nya besar. Kemudian jika namanya tidak dipakai sebagai dasar kata turunan maka tidak ditulis huruf kapital. Mengindonesiakan I-nya tetap kecil, ke Inggris-Inggrisan I-nya tetap kecil, dan ke Jawa-Jawaan J-nya tetap kecil. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Adik sudah tidur. Adik A pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Ibu sedang berbelanja di pasar. I, ibu menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Contoh selanjutnya, saya berkunjung ke rumah Pak Agus. Pada penggunaan huruf kapital yaitu di bagian pertama S saya, kemudian Pak P-nya, kemudian Agus A-nya karena di situ ada sapaan dan nama orang. Kemudian Dika dan Arif Gunawan bermain bersama. Penggunaan huruf kapitalnya ada pada huruf D, kemudian A, kemudian G pada Gunawan. Kemudian contoh berikutnya, pahlawan itu bernama Pangeran Diponegoro. Huruf kapitalnya adalah P pada pahlawan, huruf pertama, kemudian Pangeran P-nya, Diponegoro D. Upacara dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah, U pada awal kalimat, kemudian G-nya nama jabatan beserta nama tempatnya, G, J, dan T-nya huruf kapital. Silakan duduk Pak, silakan S-nya huruf kapital awal kalimat, kemudian Pak sapaan huruf kapital P-nya. Selanjutnya nama suku, bahasa, dan bangsa. Indonesia terdapat banyak suku, diantaranya suku Dayak, suku Jawa, dan suku Sunda. Pada penggunaan huruf kapitalnya, I Indonesia di awal kalimat, kemudian nama sukunya yaitu Dayak, Jawa, dan Sunda menggunakan huruf kapital, namun kata suku itu tetap menggunakan huruf kecil. Santi belajar bahasa Perancis, Santi di awal kalimat, kemudian bahasanya tetap kecil, Perancis P-nya besar. Indonesia pernah dijajah bangsa Jepang, yang kapital adalah Indonesia di awal kalimat dan Jepang J-nya, bangsanya tetap menggunakan huruf kecil. Doa akan dipimpin Haji Bahrul Ilmi, huruf kapitalnya pada D di awal kalimat doa, kemudian Haji Bahrul Ilmi hanya B dan I. Namun jika tidak menggunakan nama orang atau tidak diikuti nama orang tetap menggunakan huruf kecil. Tahun depan dia akan naik haji. Haji di sini tetap menggunakan huruf kecil. Hanya T di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Huruf kapital berikutnya yaitu pada mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Islam nama agama, I-nya huruf kapital, kemudian awal kalimat M dan Indonesia I. Syifa rajin membaca Al-Quran. Syifa nama orang sekaligus di depan awal kalimat dan A-nya menggunakan huruf kapital nama kitab. Nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. N huruf kapital, kemudian Nabi Muhammad, Nabi, kemudian nama orang Abdullah, A-nya huruf kapital. Selanjutnya, tetanggaku bernama Pujo Purnomo SE. Kalau disingkat di sini nama gelar ya SE, S-nya menggunakan huruf kapital dan E, nama orang P, kemudian apabila tidak disingkat pun sarjana ekonomi ini menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kita berdoa kepada Allah yang Maha Pemurah. Huruf kapitalnya pada kita K,
awal kalimat Allah A, yang Y, Maha M, dan Pemurah P. Berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. B pada awal kalimat Allah A, yang Y, Maha Kuasa M, kemudian kuasa di sini disambung. Kita bedakan dengan yang di atas kalimat Maha Pemurah ini dipisah menggunakan huruf kapital, sedangkan Maha Kuasa disambung huruf kapitalnya hanya pada M. Hanya kepadanya kita berserah diri. Hanya pada awal kalimatnya di sini maksudnya adalah Allah, berarti N-nya huruf kapital. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang mengenal penggunaan huruf kapital atau huruf besar menurut PWB. Kita akan melanjutkan pada pembelajaran kita tentang huruf kapital berikutnya. Simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.